Sejarah Pithecanthropus mojokertensis bermula dari penemuan fosil manusia purba oleh orang asli Indonesia di Mojokerto, Jawa Timur. Beliau adalah Cokro Handoyo. Dia adalah orang pribumi atau orang asli Indonesia yang bekerja pada Von Koningswal. Sebenarnya Cokro Handoyo lebih akrab disapa dengan Andoyo atau Duyejes. Ia menemukan fosil manusia purba dengan jenis Pithecanthropus berupa tulang bagian kepala atau tengkorak. Tengkorak ini diperkirakan adalah tengkorak milik anak-anak dengan perkiraan usia 5 tahun. Penemuan fosil manusia purba berupa tengkorak anak ini ditemukan di sekitar wilayah Kepuh Klagen atau wilayah utara dari kota Mojokerto. Kini Kepuh Klagen masuk di wilayah Kecamatan Wringin Anom, Kabupaten Gresik. Fosil tengkorak manusia purba ini ditemukan kisaran tahun 1936. Jenis manusia purba yang satu ini diperkirakan hidup di zaman Pleistosen awal, tengah, dan akhir. Bukan hanya di Mojokerto, fosil sejenis juga ditemukan di beberapa titik, mulai dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Manusia purba jenis Pithecanthropus mojokertensis memiliki tubuh yang nyaris tegak seperti manusia zaman modern saat ini. Manusia purba Pithecanthropus mojokertensis memiliki tinggi kisaran 165 cm hingga 180 cm. Pithecanthropus mojokertensis juga memiliki kualitas otot-otot bagian tengkuk yang cukup kokoh dan kuat. Sedangkan tulang pipinya sangat kuat dengan alat kunyah atau gigi berbuah geraham dan rahang mulut yang kuat. Untuk mengetahui bagaimana kondisi lokasi penemuan manusia purba tersebut, ayo kita sama-sama ke lokasi. Pesta terus peta gini kok. Pak, gini manusia purba. Pak, gini manusia purba ini mriko nggih. Tepi ta, Pak? Oh, alang nggih. Saged. Saged Nggih. tenggene. Tapi Suwun, Pak, nggih. Nggih, suwun, Pak. Sepatu mengelincim. Angel iki. Lunyu ya. Lunyu masan. Jadi teman-teman, ini ya salah satu mungkin bisa kita lihat teman-teman ya. Di sini, tuh, ini ada bekas kayak telapak ya. Jadi perbandingannya jelas ya teman-teman. Gede banget ya dulu ya, gede banget. Jadi kita tadi itu kalau ke tempatnya sebelah sana ya. Dan kita akan meluncur ke sana teman-teman. Meluncur ke sana melihat kondisinya saat ini seperti apa ya teman-teman. Atas kok rumahnya. Ini lanjak sih bingung gitu. Iya. Kirim lagi. Kirim teman-teman mas itu. Karena mau plastik. Kalau patokan putih pokoknya. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Mamat On Duty. Hari ini teman-teman saya kembali lagi untuk kalian semua. Tapi tidak untuk membahas tentang bangunan Belanda ya, atau belusukan ke bangunan-bangunan Belanda. Tapi ini adalah temuan seorang peneliti Belanda dan juga dengan asistennya ya yang dari Jawa ya. Nah, di mana ini? Ini ada di Kabupaten Gresik. Tapi waktu itu diklaim menjadi wilayah administrasinya Kabupaten Mojokerto ya, zaman dahulu.
Nah, ini adalah tempat ditemukannya fosil manusia purba Pithecanthropus mojokertensis, yang dulu mungkin kita waktu SMP atau SMA mempelajari tentang hal ini ya. Nah, ini kalian kita ajak ke lokasinya langsung bagaimana saat ini kondisinya ya. Ayo ikut sama-sama. Oke teman-teman, ini kita akan berjalan ke sana. Jadi ini itu berada di tengah hutan ya teman-teman. Di tengah hutan. Bukan hutan sih, ini kayak ladang milik warga, tapi jauh dari permukiman teman-teman di sini. Cukup jauh ya. Jadi ini itu ikut wilayah Desa Kepuklagen, Kecamatan Wringin Anom, Kabupaten Gresik. Tapi anehnya manusia purba dulu ini di sini disebut Pithecanthropus mojokertensis karena mungkin waktu zaman Belanda itu administrasinya ya daerah sini itu ikut Mojokerto. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini setelah kita parkir motornya saya di sana tadi, kita ini teman-teman di sini ini ada monumennya ya, monumennya bahwa di sini itu memang dibangun atau ditemukan fosil manusia purba teman-teman, Pithecanthropus mojokertensis. Kita ke sini teman-teman. Ini nggak terawat banget ya teman-teman. Loh, nggak terawat. Nah, jadi kondisinya seperti ini teman-teman. Nah, di sini itu ditandai ya, Pithecanthropus mojokertensis ditemukan oleh Cokrohandoyo dan Devjesjus ya. Nah, ini tahun 1936. Bulannya Februari ditemukannya di sini, teman-teman. Ya. Ditemukan di sini. Nah, ini teman-teman ya, di belakang saya ini adalah sebuah monumen atau peringatan bahwa di sini itu pernah ditemukan fosil manusia purba ya, yang diperkirakan usianya itu 2 juta tahun yang lalu. Bayangkan ya, 2 juta tahun yang lalu itu cukup lama teman-teman. Dan ini ditemukan oleh peneliti Belanda dan juga asistennya ya, yang dari Jawa, Cokrohandoyo. Nah, ini ditemukan di daerah sini. Sebenarnya penemuannya nggak di titik itu teman-teman ya, menurut literatur yang saya baca. Tapi di balik monumen itu ada sebuah kayak bekas sungai purba mungkin bisa, terus ada kayak semacam goa ya, bekas goa itu ada di situ teman-teman. Ayo kita cek sama-sama teman-teman ya ke sana. Kalau memungkinkan kita turun, kalau enggak kita zoom aja pakai kamera. Nah, jadi itu kan monumennya teman-teman ya. Kita akan ke baratnya sedikit. Nah, ini ada sebuah lembah teman-teman di sini ya. Ada sebuah lembah. Wah, ini sudah jurang ya teman-teman di sini di depan saya. Kita agak ke sini aja teman-teman. Nah, jadi ini kemungkinan ya, saya nggak berandai-andai juga bisa jadi kemungkinan teman-teman, karena di sebelah sana ya, di sebelah kanan kiri itu dataran tinggi teman-teman. Di tempat saya berdiri ini dataran tinggi, tapi yang di tengah itu kayak bekas sungai ya di sana. Kemungkinan manusia purba itu zaman dahulu itu memang kehidupannya nomaden ya, nggak menetap. Kehidupannya nggak menetap, jadi berpindah-pindah. Dan masyarakat zaman dahulu atau orang-orang zaman dahulu, orang purba, itu pasti sama seperti masyarakat saat ini ya, tetap membutuhkan adanya air. Jadi kemungkinan dulu ini sebuah sungai dan menetap sementara di sini, gitu teman-teman.
Nah, ini sampai sana teman-teman, ternyata panjang sekali ya, sampai sana itu bekas kayak sungai gitu ya. Sampai sana itu bekas kayak sungai, jadi mengalir dari sana sampai ke sana teman-teman. Dan ini yang kayak sungai ini bercabang ke sini di baliknya monumen ini teman-teman. Kita cek ya, ini memang rindang banget ini teman-teman, tumbuhannya di sini kayak nggak terawat ya, sayang sekali teman-teman. Coba kita lihat ke sini. Nah, ini teman-teman, ada kayak goa di sini. Nah, ini kayak goa. Nah, ditemukannya dulu, kemungkinan dulu di sini ditemukannya fosilnya di sini, teman-teman, manusia purba. Nah, ini kan saya bilang tadi kayak bekas sungai purba gitu ya. Ada yang ke sana, terus ada yang ke sini. Dan ini sebuah sungainya, goanya di sini, teman-teman. Goanya. Dan kita untuk turun kayak nggak memungkinkan, teman-teman. Ini curam sekali. Oke teman-teman, kita agak mendekat aja dari atasnya ya. Atas. Nah, ini kondisinya kayak begini. Itu goa teman-teman ya. Nah, itu lubangnya bisa kita lihat sama-sama. Sampai ke bawah ya lubangnya ya. Itu kemungkinan dulu untuk tempat bersembunyi atau bermukimnya manusia purba ya, di situ teman-teman tempatnya. Dan ini bebatuan, itu batu ya, jadi kontur tanah di situ itu tanah campur batu kayak paras itu ya teman-teman, batunya. Ini sebenarnya bisa turun ini teman-teman, tapi susah, ini licin karena ini hujan ya teman-teman. Nah, ini kontur tanahnya kayak begini teman-teman. Ini batu paras ya. Batu paras kayak sedimen gitu, endapan gitu ya. Mengeras. Entah berapa juta tahun ini teman-teman. Di sini sangat kuno banget di sini. Teman-teman, kita zoom pakai kamera handycam ya, karena pakai kamera HP ini nggak memungkinkan teman-teman. Ini jadi ini goanya sebelah sini, ini di bawah itu yang hitam itu. Nah, itu padas ya, pakai batu gitu ya di situ. Terus sampai sini itu ini goanya. Jadi goanya ke bawah gini. Goanya. Next teman-teman, kalau musim kemarau aja saya ke sini, saya akan turun ke bawah ya. Jadi memang di sini tuh teduh teman-teman. Ini tumbuhan kayak jambu mente ini. Apa ini, Krik? Ya kayak jambu mente ya. Ini di sini ya. Jadi memang dulu ditemukan di sini teman-teman. Tapi teman-teman yang tahu silahkan komen ya, ditemukan di sini atau yang sebelah sana ya. Karena ada dua ya teman-teman. Itu fosil tengkoraknya anak ya, anak purba maksudnya gitu, ditemukan di sini. Nah teman-teman semua, ini kan yang sebelah sini sudah kita lihat sama-sama ya. Tapi sayangnya kita nggak bisa turun ke goanya karena
nggak memungkinkan teman-teman, medannya sulit, terus licin ya. Terus kalau ada apa-apa juga pertolongannya jauh di sini. Kita mementingkan keselamatan aja teman-teman. Nah, kita akan ke sebelah timurnya sedikit ya. Di sana juga menurut info yang saya terima itu di sana juga tempatnya penemuan itu. Selain di situ juga ada lagi di sana ya. Ayo. Nah, ini teman-teman. Jadi Pithecanthropus mojokertensis atau manusia kera dari Mojokerto merupakan jenis manusia purba, jenisnya Pithecanthropus. Jadi ini tertua, cukup tua yang ada di Indonesia ya teman-teman. Dan manusia purba ini ditemukan oleh Ralph von Koenigswald pada tahun 1936 di Perning Mojokerto. Jadi ini dulu masih ikut Perning ya, kemungkinan ya. Di sini. Aduh. Nah, ini teman-teman. Kemungkinan di sana ya tempatnya. Kalau saya beberapa kali lihat kontennya anak sini ya. Kontennya teman-teman kreator itu di sana juga ada. Kita cek ya, mendekat aja. Nah, ini sudah sawahnya warga sekarang teman-teman di sini. Sudah sawah. Di sini jauh dari kampung teman-teman. 5 kilo ada di sini, jauh dari kampung, 3 kiloan ada. Nah, ini dulu teman-teman, ini adalah tempat penggaliannya ya. Kita coba mendekat. Ini dulu tempat penggaliannya, jadi ditemukan di sini. Ada fosil-fosilnya di sini ya. Nanti saya akan cari literasinya lagi ya. Untuk kesini cuma fokus untuk belusaknya aja, tapi literasinya teman-teman bisa baca di Google banyak ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini sepertinya bukan bangunan ini teman-teman, tapi batu ya. Batu yang menyerupai bangunan. Batu alam itu teman-teman. Ya, kayak paras gitu loh. Kayak paras. Dan di sana di baliknya ini juga ada semacam kayak sungai yang mati gitu ya. Sungai yang enggak ada aliran airnya ya. Sungai purba lah. Menurut saya kayak gitu. Kita cek ya teman-teman ke sana. Kita cek lagi. Agak merinding teman-teman di sini karena saya berdua. Coba kalau satu orang mungkin saya merinding di sini. Karena apa ya? Ya jauh dari kampung terus pepohonannya kayak begitu, jadi agak merinding juga ya saya sini. Kita nyari tempatnya. Loh, itu di bawah kayak gitu ya. Jadi kemungkinan dulu ini adalah sungai purba zaman dahulu. Karena meskipun manusia zaman dahulu tetap membutuhkan air teman-teman ya. Karena kodratnya manusia itu butuh air. Dan letaknya penemuan itu di sebelah sana tadi, goanya. Sama di belakang saya tadi. Nggak jauh dari kayak lembah ini ya, kayak sebuah lembah ini. Gitu teman-teman ceritanya. Tuh teman-teman di sana. Wah, bagus ya. Loh. Ini sih menurut saya sih kayak sungai teman-teman dulu. Bukit. Di sana bukit. Jadi di sini mungkin dulunya ada air ya atau ada
ada airnya ya. Tapi seiring perkembangan zaman tahun ke tahun, jadi mungkin berpindah. Karena di sebelah sana itu ada sungai besar guys, Sungai Brantas ya, sebelah sana ada Sungai Brantas. Guys, penemuannya itu ada yang di sana ya, juga ada yang di sana, di balik rimbunan itu teman-teman. Dan temuan yang ditemukan oleh Fon ini berupa fosil tengkorak anak-anak, atap tengkorak ya, bagian atasnya teman-teman, bagian atasnya tengkorak, terus kemudian rahang atas, rahang bawah, dan gigi lapis. Jadi ini yang ditemukan ini fosil anak ya teman-teman di sini. Dan juga ini teman-teman, fosil yang ditemukan di sini ya, itu diperkirakan hidup 2 juta tahun yang lalu teman-teman. Ya, Pithecanthropus mojokertensis ini ya, ditemukan oleh 2 orang ya, orang Belanda sama orang Indonesia ya, bernama Cokrohandoyo. Ini luar biasa ini dulu teman-teman penemuannya di sini. Oh, ini teman-teman sumbernya. Saya baca artikel di Kompas ya teman-teman di sini. Nah, nanti teman-teman bisa browsing-browsing sendiri ya. Bisa browsing sendiri. Ada ciri-cirinya juga ya. Ciri-ciri manusia purba yang ditemukan di sini tuh seperti apa aja. Ada kok teman-teman di sini. Jadi memang manusia purba teman-teman zaman dahulu ya. Mungkin di sini dulu tuh lapang ya teman-teman, lapang gitu ya, banyak. Mestinya dulu itu banyak hewan-hewannya, masih banyak. Jadi mungkin dulu mereka itu hidupnya, kesehariannya itu mengandalkan dari berburu teman-teman, dari berburu hewan-hewan liar gitu ya. Jadi kayak begitu. Jadi masih mengandalkan alam banget di sini. Cukup jauh teman-teman. Jadi jalan raya tadi di sana ya, yang dari Mojokerto bisa ke arah Gresik sana ya. Ini Gresik ini teman-teman. Jadi turun ke lembah itu, jadi dari jalan raya ke sini sekitar 500 meteran ya teman-teman. 500 meter begitu. Oke teman-teman semua, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sini ya teman-teman. Di Desa Kepuh Klagen, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik. Ya. Banyak yang mengatakan di sini dulu itu wilayahnya administrasinya ikut Mojokerto. Ya mungkin dulu iya ya, makanya dinamakan Pithecanthropus mojokertensis karena memang mungkin dulu ikut Mojokerto. Tapi sekarang sudah ikut Kabupaten Gresik ya di sini. Nah ini teman-teman sangat saya sayangkan ya, karena lokasinya ya sudah kayak begini, sudah nggak terawat. Kurang perhatian lah dari pemerintah atau dari pihak-pihak terkait ya. Karena apa? Karena dulu waktu saya masih SMP itu saya belajar tentang manusia purba ini teman-teman, mojokertensis ini. Dan ternyata lokasinya seperti ini, sesederhana ini gitu loh, nggak wow banget nggak. Padahal ini penemuan yang wow menurut saya ya. Jadi saran saya dari otoritas terkait ya, pemangku hal seperti ini, ya setidaknya
memperhatikan lah ya, memperhatikan seperti itu. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Kalau ada salah tutur saya atau penyampaian atau data atau tempat yang keliru, silakan dikoreksi di kolom komentar teman-teman ya. Itu saja teman-teman. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Thank you.